bana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat, yaitu EcoRise. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Aulia dengan NPM 0231241143. Perkenalkan, nama saya Alia Ramawati dengan NPM 0231241110. Perkenalkan, nama saya Enfazrin Alfair Arafa dengan NPM 0231241102. Perkenalkan, nama saya Diayu Harinisa dengan NPM 0231241036. Perkenalkan, nama saya Rasifa Nusantara dengan NPM 0213241145. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi ini dulu. Aplikasi yang saya buat yaitu bernama EcoRise. Konsep utama dari aplikasi ini adalah platform digital yang membantu masyarakat desa dalam menjual hasil pertanian secara lebih mudah dan modern. Dengan sistem yang mirip seperti GoFood, tetapi produk dijual fokus pada kebutuhan pokok dan hasil tani lokal seperti beras, sayur, buah, kopi, dan juga produk desa lainnya. Latar belakang yang dibuat dari aplikasi ini karena masih banyak petani atau pelaku usaha di desa yang penjualannya masih dilakukan secara konvensional. Misalnya hanya dijual di pasar atau menunggu pembeli datang langsung. Hal ini membuat jangkauan pasar menjadi terbatas. Dengan adanya EcoRise, penjual bisa memasarkan produknya melalui aplikasi, sedangkan pembeli dapat memesan kebutuhan mereka secara online tanpa harus datang ke lokasi. Alur penggunaan aplikasi dimulai dari user membuka aplikasi, kemudian masuk ke halaman onboarding yang menjelaskan tujuan aplikasi yaitu mendukung ekonomi lokal dan mempermudah akses belanja hasil pertanian. Setelah itu, user bisa login dan registrasi terlebih dahulu. Ketika sudah masuk ke homepage, user akan melihat berbagai kategori produk seperti beras, sayur, buah, kopi, dan kebutuhan lainnya. Tampilan ini dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk masyarakat desa yang baru mulai menggunakan aplikasi digital. Jika user memilih salah satu produk, maka akan masuk ke halaman detail produk yang berisi informasi lengkap seperti foto, harga, deskripsi, dan juga pilihan ukuran. Setelah itu, user bisa memasukkan produk ke keranjang. Sistem checkout dibuat mirip aplikasi food delivery. User memilih alamat pengiriman, metode pembayaran, lalu melakukan checkout. Setelah pembayaran berhasil, pesanan akan diproses oleh penjual dan dikirim ke alamat pembeli. Aplikasi ini juga memiliki fitur tracking pesanan sehingga user dapat memantau status barang apakah sedang diproses, dikemas, atau dikirim. Hal ini penting untuk memberikan transparansi kepada pembeli. Selain itu, tersedia fitur profile untuk mengatur data diri, metode pembayaran, dan melihat riwayat transaksi. Ada juga fitur customer service. Fitur customer service agar user dapat bertanya atau melaporkan kendala saat menggunakan aplikasi. Secara keseluruhan, EcoRise hadir sebagai solusi digital untuk membantu UMKM dan petani desa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tidak hanya mempermudah masyarakat dalam berbelanja, tetapi juga membantu meningkatkan penjualan produk lokal dan memperluas pasar hasil pertanian desa. Pada halaman pertama ini merupakan splash screen atau tampilan awal saat aplikasi pertama kali dibuka. Di halaman ini ditampilkan logo EcoRise dengan ilustrasi pohon dan elemen lingkungan yang menggambarkan identitas aplikasi sebagai platform digital yang berfokus pada sustainability dan produk lokal desa. Warna hijau dipilih untuk memperkuat konsep ramah lingkungan, fresh, dan juga natural. Halaman ini berfungsi sebagai branding awal agar user langsung mengenali identitas aplikasi sebelum masuk ke tahap berikutnya. Di halaman kedua, yaitu onboarding, yang berfungsi untuk memperkenalkan konsep aplikasi kepada user. Pada page ini terdapat headline mulai perubahan dari hal kecil, yang menggambarkan bahwa aplikasi ini mengajak pengguna untuk mendukung produk lokal dan memulai berbelanja secara lebih bijak. Selain itu, terdapat ilustrasi keranjang belanja dan elemen tanaman untuk menunjukkan hubungan antara teknologi, belanja, dan sustainability. Di bagian bawah tersedia tombol untuk lanjut ke halaman berikutnya dan juga bisa di-skip. Lanjut ke halaman login. Halaman ketiga ini merupakan halaman login untuk user yang sudah memiliki account. Pada page ini, user dapat memasukkan email dan password untuk masuk ke aplikasi. Selain login manual, tersedia juga opsi login menggunakan akun Google dan juga Facebook, agar proses masuk lebih cepat dan juga lebih praktis. Layout dibuat sederhana dan clean supaya user lebih fokus pada proses login. Masuk.
Lalu selanjutnya ada halaman keempat, yaitu halaman register untuk pengguna baru. Pada page ini, user diminta mengisi beberapa data seperti nama, email, password, dan konfirmasi password untuk membuat akun baru. Setelah semua data terisi, user dapat menekan tombol daftar dan langsung memiliki akun untuk menggunakan aplikasi. Di bagian bawah juga tersedia opsi bagi user yang sudah memiliki akun untuk kembali login. Nah, pada halaman utama ini ada homepage aplikasi EcoRise. Di bagian atas terdapat search bar untuk memudahkan user mencari produk yang dibutuhkan secara cepat. Lalu ada notifikasi di sini. Ada ikon keranjang untuk melihat update pesanan dan produk yang sudah dipilih. Di bagian tengah terdapat banner atau diskon promo spesial untuk menarik perhatian user terhadap produk tertentu. Selanjutnya ada kategori produk seperti beras, sayur, buah, kopi, dan kebutuhan lokal lainnya, agar user lebih mudah memilih produk sesuai kebutuhan. Di bawahnya terdapat rekomendasi produk terpopuler yang menampilkan produk-produk yang sering dibeli atau direkomendasikan. Oke, kita pencet ini ya, bisa di-scroll ya guys. Kita masuk kategori beras. Nah, pada kategori produk beras ini, di dalam kategori ini kita bisa milih, bisa beras, sayur, buah, kopi, atau pupuk. Nah, kita coba pencet yang beras. Oke. Di sini kita ada gambar produk, nama produk, harga, serta ikon keranjang untuk menambahkan produk secara langsung. Contohnya, pada tampilan ini terdapat beberapa jenis beras seperti beras putih, beras merah, dan beras lainnya. Layout dibuat grid agar lebih rapi dan user dapat melihat beberapa produk sekaligus dalam satu halaman. Oke, kita contoh pencet beras putih. Ini detail produknya. Halaman ini user bisa melihat informasi secara lebih lengkap, mulai dari foto, produk ukuran besar, nama produk, harga, rating, hingga deskripsi singkat. Selain itu, terdapat pilihan ukuran pembelian, misalnya ada 2 kilo, 5 kilo, dan 10 kilo, sehingga user bisa menyesuaikan kebutuhan. Di bagian bawah terdapat tombol menambahkan produk ke keranjang atau lanjut ke pembelian. Di sini contohnya kita mau check out beras putih pandan wangi dan beras merah. Pada tampilan ini terdapat halaman keranjang, yaitu halaman yang berfungsi untuk menampilkan seluruh produk yang telah dipilih pengguna sebelum melakukan check out. Halaman ini menjadi tahap awal dalam proses transaksi karena pengguna dapat memeriksa kembali barang yang ingin dibeli. Di dalam halaman keranjang terdapat beberapa komponen utama, yaitu ada gambar produk, nama produk, harga produk, jumlah barang, serta subtotal harga. Selain itu, terdapat tombol tambah dan kurang untuk mengatur jumlah produk sesuai kebutuhan pengguna. Fitur ini membantu pengguna agar dapat menyesuaikan jumlah pembelian secara langsung tanpa harus kembali ke halaman produk. Pada bagian bawah halaman terdapat informasi total pembayaran. Sementara yang akan berubah secara otomatis sesuai jumlah barang yang dipilih. Desain total pembayaran dibuat lebih menonjol menggunakan ukuran teks yang lebih besar dan warna yang berbeda agar mudah dilihat pengguna. Di halaman ini juga tersedia tombol lanjut checkout yang berfungsi untuk membawa pengguna ke tahap berikutnya. Tombol ini dibuat dengan warna yang kontras agar mudah ditemukan dan menarik perhatian pengguna secara call to action utama. Fungsi utama halaman ini adalah membantu pengguna melakukan pengecekan akhir terhadap barang yang dipilih sehingga dapat mengurangi kesalahan pembeli sebelum masuk proses pembayaran. Kita pencet yang ini. Selanjutnya ada halaman checkout. Setelah pengguna menekan tombol lanjut, sistem ini akan menampilkan halaman checkout. Halaman ini merupakan tahap konfirmasi sebelum pengguna melakukan pembayaran. Pada bagian atas terdapat header dengan judul halaman dan tombol kembali untuk mempermudah navigasi pengguna. Selanjutnya terdapat informasi alamat pengiriman yang berisi nama penerima, nomor telepon, dan alamat lengkap. Bagian alamat dibuat menggunakan card layout agar informasi terlihat lebih jelas dan mudah dibaca. Pengguna juga dapat mengganti alamat pengiriman apabila diperlukan. Terdapat ringkasan pesanan yang menampilkan daftar produk yang dibeli, jumlah barang, harga produk, dan biaya pengiriman serta total pembayaran keseluruhan.
Halaman checkout sangat penting karena menjadi tahap verifikasi akhir sebelum transaksi diproses oleh sistem. Selanjutnya kita pencet pilih pembayaran. Di halaman pembayaran ini, pengguna akan masuk ke halaman pembayaran. Halaman ini dirancang untuk memudahkan pengguna memilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di dalam halaman pembayaran ini tersedia beberapa metode pembayaran seperti transfer bank, e-wallet, kris, virtual account, dan COD atau bisa bayar di tempat. Setiap metode pembayaran dilengkapi icon agar pengguna lebih mudah mengenali pilihan pembayaran yang tersedia. Penyusunan metode pembayaran dibuat secara vertikal agar tampilan lebih rapi dan mudah dipilih pada layar smartphone. Saat pengguna memilih salah satu metode pembayaran, sistem akan memberikan indikator visual seperti perubahan warna atau tanda centang dalam desain UI indikator. Ini penting untuk memberi feedback kepada pengguna mengenai pilihan yang sedang aktif. Pada bagian bawah ini, halaman terdapat tombol bayar sekarang. Sebagai langkah akhir sebelum transaksi diproses, tombol ini dibuat lebih menonjol menggunakan warna hijau karena warna tersebut identik dengan si lanjut atau keberhasilan transaksi. Kita pencet bayar sekarang. Selanjutnya ini halaman pesanan berhasil. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, sistem ini akan menampilkan halaman pesanan berhasil. Halaman ini berfungsi sebagai tanda bahwa transaksi telah sukses diproses oleh pesanan. Pada bagian tengah halaman terdapat icon centang berwarna hijau yang akan menjadi simbol keberhasilan transaksi. Di bawah icon tersebut terdapat teks pesanan berhasil dengan ukuran lebih besar agar menjadi fokus utama pengguna. Selain itu, tampilan nomor pesanan atau order ID yang berfungsi sebagai bukti transaksi, alat pelacakan, pengiriman, serta referensi jika pengguna mengalami kendala pada pesanan. Halaman ini juga menyediakan tombol tambahan seperti lihat pesanan untuk mengecek status pengiriman dan kembali belanja untuk melanjutkan aktivitas belanja. Halaman pesanan berhasil sangat penting ini karena memberikan kepastian kepada pengguna bahwa pembayaran telah diterima dan pesanan sedang diproses oleh sistem. Selanjutnya kita lihat pesanan. Pada tampilan ini, pengguna dapat melihat daftar pesanan yang pernah dilakukan sebelumnya. Informasi yang ditampilkan meliputi gambar menu, nama makanan, tanggal pesanan, status pesanan, serta harga. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengecek kembali pesanan lama tanpa harus mencari secara manual. Selain itu, tampilan dibuat sederhana agar pengguna dapat melihat riwayat transaksi dengan cepat dan nyaman. Selanjutnya di sini ada tracking pesanan. Halaman tracking pesanan digunakan untuk memantau proses pengiriman makanan secara real time. Pengguna dapat melihat tahapan pesanan mulai dari pesanan diterima, diproses, dikirim, hingga sampai ke tujuan. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat mengetahui posisi dan status pesanan sehingga memberikan rasa aman dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi. Selanjutnya di sini ada profile. Tampilan profile ini berfungsi sebagai pusat informasi akun pengguna. Pada halaman ini terdapat foto profile, nama pengguna, serta beberapa menu seperti pengaturan akun, metode pembayaran, favorit, riwayat pesanan, bantuan, dan logout. Desain dibuat rapi dan terstruktur agar pengguna dapat mengakses berbagai fitur akun yang mudah. Nah, selanjutnya di sini ada edit profile. Halaman edit profile ini digunakan untuk mengubah informasi pribadi pengguna seperti nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon. Selain itu, pengguna juga dapat memperbarui foto profile sesuai keinginan. Fitur ini membantu pengguna menjaga data akun tetap terbaru dan mempermudah proses personalisasi dalam aplikasi. Pada tampilan ini, terlihat halaman notifikasi pada aplikasi yang berfungsi sebagai pusat informasi bagi pengguna. Halaman ini dibuat untuk menampilkan berbagai pemberitahuan penting seperti update terbaru, informasi aktivitas akun, pesan masuk, maupun pengingat tertentu yang berkaitan dengan pengguna aplikasi. Dengan adanya fitur notifikasi ini, pengguna tidak perlu khawatir ketinggalan informasi penting karena semua pemberitahuan sudah tersusun secara rapi di satu halaman. Desain pada halaman notifikasi dibuat sederhana dengan pengguna warna hijau dan putih agar terlihat bersih, nyaman dilihat, dan tidak membuat pengguna cepat bosan saat membaca informasi yang muncul. Selain itu, ukuran tulisan dan data letak juga dibuat jelas supaya pengguna dapat langsung memahami isi notifikasi dengan mudah. Pada tampilan berikut, terdapat halaman menu atau kategori fitur utama yang tersedia di dalam aplikasi.
Halaman ini berfungsi untuk membantu pengguna menemukan fitur yang mereka butuhkan dengan lebih cepat dan praktis. Semua menu disusun secara struktur dan mudah dipahami agar pengguna tidak merasa kesulitan ketika menggunakan aplikasi untuk pertama kali. Saya juga membuat tampilan menu dengan konsep minimalis supaya terlihat lebih rapi dan tidak terlalu penuh. Navigasi bar yang berada di bawah aplikasi dibuat untuk mempermudah perpindahan halaman, sehingga pengguna dapat mengakses berbagai fitur hanya dengan satu kali klik. Pemilihan ikon dan warna pada setiap menu juga disesuaikan agar terlihat konsisten dengan tema aplikasi secara keseluruhan. Selanjutnya, terlihat fitur chat customer service yang digunakan sebagai media komunikasi antar pengguna dan pihak layanan aplikasi. Fitur ini sangat penting karena dapat membantu pengguna ketika mengalami kendala, ingin bertanya, ataupun membutuhkan bantuan terkait pengguna aplikasi. Tampilan chat dibuat menyerupai aplikasi pesan pada umumnya agar terlihat lebih familiar dan nyaman digunakan oleh semua kalangan pengguna. Pada halaman ini, pengguna dapat mengirim pesan secara langsung dan menerima balasan dari customer service dengan lebih cepat dan praktis. Selain membantu meningkatkan komunikasi, fitur chat ini juga memberikan kesan bahwa aplikasi lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Desain halaman ini dibuat sederhana dan tidak terlalu banyak elemen agar fokus pengguna tetap tertuju pada isi percakapan. Pada tampilan terakhir terdapat halaman profil atau pengaturan akun pengguna. Halaman ini berfungsi sebagai tempat untuk melihat dan mengatur informasi pribadi pengguna di dalam aplikasi tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa menu penting seperti pengaturan akun, bantuan, informasi, aplikasi, dan fitur tambahan lainnya yang mendukung kenyamanan pengguna. Tata letak menu dibuat secara rapi dengan ikon yang sederhana agar mudah dikenali dan dipahami. Selain itu, penggunaan warna yang konsisten dengan halaman lainnya membuat tampilan aplikasi terlihat lebih menyatu dan profesional. Melalui halaman profil ini, pengguna dapat lebih mudah mengontrol akun mereka sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, desain aplikasi ini dibuat dengan konsep friendly agar mudah digunakan, nyaman dilihat, dan mampu memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik bagi pengguna. Sebagai penutup, aplikasi ini dirancang tidak hanya untuk memiliki tampilan yang menarik, tetapi juga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna dalam mengakses setiap fitur yang tersedia. Dengan desain yang sederhana, navigasi yang jelas, serta fitur-fitur yang mendukung kebutuhan pengguna, diharapkan aplikasi ini dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih efektif, praktis, dan mudah dipahami oleh semua kalangan pengguna. Terima kasih. Labanang. Are you ready?